Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan riayahnya kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk kita menegakkan sholat dan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan keberkahannya kepada kita semua, dan semoga kita yang hadir di tempat ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga kelak dikumpulkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhaturkan kepada makhluk termulia, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang membawa risalah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan mereka minadh dhulumati ilan nur, dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang dai yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pelita yang menerangi umat manusia. Siapa yang mengikuti jalannya maka dia akan beruntung, namun siapa yang meninggalkan jalannya maka dia pasti akan merugi. Ma'asyaral muslimin, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan pembahasan kita dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, di mana kita telah sampai pada hadis Ats-Tsani wa Tsalafun, hadis yang ke-32, yaitu hadis yang diterima dari sahabat Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan, yang dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharar wa la dirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Hadis ini telah kita terangkan di pertemuan yang lalu, maka pada pertemuan malam hari ini kita akan melengkapi pembahasannya dengan menyebutkan faidah-faidah yang masih termuat di dalam hadis yang agung ini. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang mulia ini, seperti yang telah dijelaskan, bahwa hadis ini memuat suatu kaidah yang sangat besar di dalam agama kita. Kaidah yang diungkap oleh para ulama dengan bahasa yang lebih ringkas, yaitu ad-dhararu yuzal, segala mara bahaya yang bisa memudaratkan baik untuk diri sendiri ataukah untuk orang lain, maka harus dihilangkan, harus dihapus dan tidak boleh ada di muka bumi ini. Syariat kita, syariatul Islam, datang untuk menafikan
semua yang namanya kemudorotan, semua yang membahayakan. Makanya semua syariat Allah yang di situ terdapat perintah di dalamnya maka mengandung kemaslahatan. Sementara segala yang dilarang oleh Allah maka pasti di dalamnya ada kemudorotan. Karena agama kita datang untuk mewujudkan kemaslahatan 100% atau menyempurnakannya dengan mendekatinya walaupun tidak sampai 100%. Demikian pula syariat kita datang untuk menghilangkan segala kemudorotan 100% atau paling tidak memperkecil kemudorotan tersebut. Jangan sampai kemudorotan itu menjadi besar. Nah, ini kaidah di dalam agama kita. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan hadits ini, ringkas dia, tetapi memuat makna yang sangat luas. La darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh memberikan mara bahaya. Sebagian ulama menyebutkan hadits ini sebenarnya adalah penguat, yakni kalimat kedua menguatkan kalimat pertama, sehingga makna kalimat kedua la dirar itu semakna dengan kata la darar. Itu menurut sebagian ulama. Namun sebagian besar ulama juga menyebutkan bahwasanya kalimat pertama la darar itu berbeda dengan kalimat yang kedua wala dirar. Sebab asalnya kalimat dalam bahasa Arab at-ta'sisu aula minat ta'kid, yakni menetapkan suatu kalimat punya makna yang berbeda dengan kalimat sebelumnya, itu yang lebih diutamakan daripada sekedar menguatkan. Itu kaidah di dalam bahasa Arab, atau kaidah yang disebutkan oleh mereka ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatul ma'ani. Adanya tambahan bangunan kata itu menunjukkan adanya tambahan makna. Ketika Nabi membedakan antara doror dan diror, satunya doror huruf dengan huruf do, ro, ro, ada 3 huruf. Kalau diror ada 4 huruf, do, ro, alif, kemudian ro, ada 4 huruf. Nah, adanya tambahan kata, tambahan huruf menunjukkan ada tambahan makna. Sehingganya para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan bahwa dari makna doror tidak boleh memberikan bahaya, baik pada diri sendiri ataukah pada orang lain. Nah, itu kan berbeda. Memberikan doror bagi diri sendiri haram hukumnya. Demikian pula memberikan doror kepada orang lain haram hukumnya. Demikian pula sebagian ulama menyebutkan bahwa doror di situ isim, tidak ada mara bahaya. Adapun diror maksudnya fi'il, yakni tidak boleh memberikan mara bahaya, yakni dengan melakukan perbuatan yang membahayakan. Nah, itu 2 kalimat yang berbeda. Sebagian juga mengatakan la doror wa la diror, tidak boleh yang namanya mara bahaya, baik sengaja maupun kau tidak sengaja. Segala yang membahayakan tidak boleh dan harus dihilangkan, mesti dihilangkan. Ada juga sebagian ulama yang menyebutkan tidak boleh memberikan doror mara bahaya dengan sendirinya, yakni tanpa ada faedahnya terhadap dirimu, ataukah kamu memberikan bahaya kepada orang lain, yang mana dengan kamu memberikan bahaya kepada orang lain ada manfaat yang kau terima. Nah, dua-duanya adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama kita melarang segala yang membahayakan. Makanya dari kaidah ini muncul kaidah yang lain, yaitu kaidah irtikabu akhaffid dararaini. Irtikabu akhaffid dararaini. Ini kaidah yang digunakan oleh para ulama ahli usul fikih atau para ulama qawaid fiqhiyah
yang membahas tentang kaidah ini, yakni kita melakukan mudarat yang lebih ringan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar, dan itu diizinkan oleh syariat. Melakukan mudarat yang lebih ringan untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jikalau kita diperhadapkan dengan dua kemudaratan, tidak bisa lepas antara satu dari dua hal tersebut, maka pilihlah mudarat yang lebih ringan. Nah, ini kasusnya banyak. Misalnya ada orang, ya, waliyadzubillah, misalnya pada salah satu anggota badannya, misalnya kakinya, ya, itu ada penyakit yang sangat membahayakan, yang ketika diperiksa oleh dokter, dokter mengatakan ini kakimu harus diamputasi, harus dipotong. Motong kaki itu memudaratkan, kan? Tapi mudaratnya lebih ringan ketimbang nyawanya melayang. Maka boleh melakukan pemotongan tadi untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Kaedahnya irtikabu akhaffid dararaini, mencegah suatu kemudaratan yang lebih besar, ya, dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Dengan melakukan kemudaratan yang lebih ringan. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Kahfi. Kisahnya Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Nah, itu kan dikisahkan dalam Quran itu, bagaimana Nabi Musa menuntut ilmu dengan Nabi Khidir, dan Nabi Khidir mengajarkan kepada Nabi Musa hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Nah, diceritakan ketika itu, ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir naik ke sebuah perahu, tiba-tiba Nabi Khidir membolongi perahu itu. Ini kan suatu kemudaratan, bisa membuat tenggelam orang-orang yang ada di atas kapal dengan perlakuannya Nabi Khidir itu. Mudarat. Tetapi Nabi Khidir melakukan hal tersebut untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Makanya kan di akhir ayat itu dijelaskan hikmah mengapa Nabi Khidir membolongi kapal itu. Kata Nabi Khidir bahwasanya di belakang mereka, ini kapal ini miliknya orang miskin, wahai Musa. Wa kana wara'ahum malikun, dan di belakang mereka ada seorang penguasa, ada seorang raja, ya, yang dia tidaklah lewat kapal-kapal yang bagus kecuali dia akan ambil kapal itu. Sengaja aku bolongi supaya nanti kalau raja jahat itu melihat kapal ini, dia biarkan aja lewat. Kenapa? Kapalnya jelek. Lihat hikmahnya Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian ketika melewati anak kecil, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak kecil itu. Mudarat, kan? Mudarat. Kenapa Nabi Khidir melakukan itu? Ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Khidir alaihi salam bahwa ini anak nanti kalau besar dapat membahayakan kedua orang tuanya. Orang tuanya adalah orang yang soleh dan solehah. Si anaknya ini nanti tumbuh dalam keadaan kafir, nanti bisa membahayakan agama kedua orang tuanya. Maka dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam supaya kedua orang tua tadi mendapatkan anak keturunan yang lebih baik. Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan kecuali oleh seorang nabi. Kalau nabi kan diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga beliau melakukan hal tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat mudarat yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Memang betul mudarat, tetapi beliau lakukan untuk mencegah suatu kemudaratan yang lebih besar. Nah, yang seperti ini diizinkan oleh syariat. Yang seperti ini diizinkan oleh syariat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala kemudaratan yang bisa memberikan mudarat mesti dihilangkan, kecuali kalau melakukan kemudaratan yang kecil untuk menghilangkan suatu kemudaratan yang besar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama
menyebutkan tentang kaidah ini dalil-dalil yang sangat banyak di dalam syariat. Makanya kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran ya, terkait dengan masalah wasiat misalnya, di antara perkara yang dianjurkan di dalam syariat, yang dituntunkan dalam syariat bagi orang yang mau meninggal ya, itu dianjurkan untuk berwasiat. Berwasiat tentang hartanya, berwasiat tentang apa yang dia ingin sampaikan kepada keluarganya. Nah, sebelum ajal benar-benar mendatangi dirinya, disuruh berwasiat. Nah, terkait dengan hartanya si mayit ini kan nanti diwarisi oleh ahli warisnya. Tetapi si mayit ya, orang yang ini dia boleh untuk berwasiat sebelum dia meninggal. Tentang hartanya boleh untuk dia wasiatkan paling banyaknya sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Nah, ini yang Allah firmankan, mimba diwasiyatin yusa biha audainin ghaira mudhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah dipenuhi wasiat-wasiat orang yang meninggal tadi, atau setelah dibayarkan utang-utangnya tanpa memberikan mara bahaya. Nah, disebutkan oleh para ulama ahkam, hukum-hukum orang yang meninggal itu. Nah, salah satunya ya, harta peninggalan dia. Harta peninggalan dia itu nanti dibagi kepada ahli waris setelah menunaikan apa yang wajib ditunaikan. Yaitu yang pertama utang-utangnya. Kalau si mayit ini berutang, maka jangan keburu harta warisan dibagi dulu. Dilihat dulu, ini orang yang meninggal ini ada utangnya atau tidak ada. Kalau ada utangnya, wajib ditunaikan dulu utangnya, dibayarkan dulu utangnya. Kalau dia berwasiat, wajib ditunaikan dulu wasiatnya. Jangan dibagi dulu harta warisan sementara wasiatnya si mayit belum dilaksanakan. Wasiat itu harus dijalankan terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan. Nah, ini diantara hukum syariat. Nah, diantara ketetapan Allah, kalau si mayit berwasiat tentang hartanya, boleh dia berwasiat sepertiga. Yakni sepertiga ini bukan untuk ahli waris. Misalnya si mayit sebelum meninggal, sepertiga hartaku aku mau infakkan untuk bangun masjid. Nah, yang seperti ini boleh. Tapi kalau misalnya dia bilang setengah hartaku untuk bangun masjid, ini tidak boleh. Wasiat seperti ini tidak boleh dijalankan. Paling banyaknya sepertiga saja, maka diberilah sepertiga. Apalagi kalau semuanya ya, misalnya si mayit ini jengkel sama keluarganya dia, akhirnya dia berwasiat, semua hartaku ya aku infakkan untuk ini, tidak usah untuk keluargaku, aku jengkel sama keluargaku. Wasiatnya tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena harta waris itu otomatis sudah menjadi milik ahli waris, sekalipun si mayit tidak ridho. Itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kalau dia mau berwasiat sepertiga saja. Kalau tidak, melanggar ini ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-12, mim ba'di wasiyatin yusa biha audain ghairu mudhar, tanpa memberikan bahaya, mudarat. Nah, termasuk mudarat kata para ulama ketika berwasiat lebih dari sepertiga harta. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu disebutkan tentang mudarat. Demikian pula terkait dengan masalah kasus perceraian. Nah, itu juga disinggung dalam Quran. Seorang suami tidak boleh memudaratkan istrinya dengan dia membuat istrinya terkatung-katung. Nah, itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Allah berfirman, fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, tahanlah mereka istri kalian itu dengan baik, atau lepaskan dia, cerai dia dengan cara yang baik pula. Sebagaimana kau memegang tangannya dengan cara yang baik, kalau kau harus menceraikannya, kau bercerai juga dengan cara yang baik-baik.
Nah, ini dituntunkan di dalam syariat seperti itu. Kata Allah, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Maka jangan kau menahan mereka untuk mendolimi mereka, untuk memberikan bahaya kepada mereka, sehingga kalian bisa melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah mendolimi dirinya sendiri. Kalau misalnya harus terjadi perceraian, naudzubillah, ya, maka bercerainya dengan cara yang baik-baik dan harus memenuhi hak-hak yang harus ditunaikan. Karena biasanya orang kalau sudah bercerai, maka cenderungnya akan mendolimi pasangannya. Cenderungnya seperti itu. Makanya syariat melarang perbuatan yang demikian. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada kasus perceraian di zaman sahabat. Ada di zaman sahabat. Tetapi mereka bercerai dengan cara yang baik-baik pula. Sehingga tidak ada dendam, tidak ada ini dan itu, tidak ada. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini diantara makna hadis yang mulia ini. Kemudian juga diantara yang disebutkan oleh para ulama, imbas dari kaidah la darar wa la dirar, yaitu apa yang disebutkan oleh para ulama, ad-dafa aula minar rafa', mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini kalimat mungkin sering kita dengar. Yang namanya pencegahan lebih baik daripada langsung mengangkat. Maksudnya apa? Mencegah, belum datang mudarat, itu dicegah duluan, dikasih penangkal duluan. Kalau mengangkat, mudarat itu sudah kena, tapi kita angkat, berusaha kita hilangkan. Maka mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu juga kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kemudaratan yang menimpa siapa saja, dan mudarat ini, yang namanya mudarat mesti dihilangkan, tetapi itu bahagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa ikut campur tangan manusia. Nah, inilah misalnya kemudaratan yang menimpa dengan takdir dan ketentuan Allah, berupa musibah-musibah yang menimpa. Mudarat atau tidak itu? Mudarat. Orang kena musibah, gempa bumi, banjir bandang, ya, tanah longsor dan lain sebagainya menimpa saudara-saudara kita, ya, banyak rumah yang roboh, naam, kemudian harta-harta menjadi lenyap, bahkan nyawa-nyawa melayang. Mudarat, membahayakan, tetapi itu bahagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mudarat. Kaidah ini tetap dipakai, la darar wa la dirar. Ad-dararu yuzal. Segala yang namanya bahaya, mara bahaya, itu mesti diangkat, mesti dihilangkan. Artinya jangan berpangku tangan, jangan berpasrah diri, ini kan sudah takdir Allah, biarlah sudah terjadi begini. Enggak. Tetap juga mesti apa? Dibantu. Tetap juga mesti apa? Dicegah. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang kita bisa doakan, maka kita doakan dengan kebaikan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula penyakit-penyakit yang menimpa. Orang dikena sakit, ya kan, sakit ini, sakit itu kan mudarat kan? Dan itu bagian dari takdir Allah. Tapi bukan artinya kalau orang sakit tidak usah diobati. Tetap diobati. Betul dia bagian dari takdir Allah, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat. Tadawau ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Wala tatadawau biharam, tapi ingat, jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Nah, kalau yang haram tidak boleh. Berobatlah dengan yang halal-halal saja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Demikian pula kemiskinan, ya. Orang tertimpa kemiskinan mudarat kan? Mudarat. Tetapi dia disuruh merubah hal tersebut dengan berusaha, dengan bekerja, dengan mencari nafkah yang halal dan seterusnya. Nah, ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi, ya, kaidah la darar wa la dirar
atau ad-dararu yuzal, ini dari kaidah yang sangat besar manfaatnya. Nah, yang mana dari situ kita melihat ya dan membangun syariat agama kita di atas sesuatu yang benar, di atas bimbingan syariat yang benar, tanpa ada ketimpangan di dalamnya. Nah, tanpa ada ketimpangan di dalamnya. Segala gangguan yang bisa mengganggu orang-orang itu dihilangkan di dalam syariat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dia mengganggu orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa dosa yang telah mereka lakukan, maka dia telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Dosa yang sangat nyata. Nah, demikian pula mengganggu ya ketenangan manusia dengan membunyikan musik-musik ya yang sampai memberikan gangguan kepada manusia, membuat orang jantungan, membakar petasan misalnya. Nah, atau mengganggu tetangga-tetangganya dengan dia menyetel musik yang dengan suara yang nyaring sehingga mengganggu istirahatnya ya. Nah, ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, segala yang memudaratkan harus dihilangkan. Nah, segala yang memudaratkan harus dihilangkan. Demikian pula terkadang seseorang ya punya motor misalnya, ya dia sengaja motornya itu suaranya itu nyaring-nyaring itu. Nah, kalau pagi-pagi dia gas-gas motornya sampai mengganggu orang yang tertidur. Nah, sengaja dia lakukan terkadang ya. Nah, maka yang seperti ini memudaratkan dan segala mudarat mesti dihilangkan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari perkara yang juga diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan hadis yang mulia ini, segala yang memudaratkan ya itu harus dihilangkan, terutama dan yang paling utama adalah yang memudaratkan agama. Nah, segala yang memudaratkan agama maka mesti dihilangkan. Ya, apa itu yang memudaratkan agama? Yang paling besarnya adalah kesyirikan kepada Allah. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan inilah yang mengundang musibah, bencana dan malapetaka. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sangat banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan itu. Syirik secara umum ya adalah perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka sehingga langit, bumi dan gunung-gunung menjadi marah karena hal tersebut. Itu disebut dalam Al-Qur'an. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Itu yang disebutkan dalam Quran itu, hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung roboh mendengarkan ucapan kesyirikan. Syirik membuat marah Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk Allah tidak tenang gara-gara adanya kesyirikan itu. Nah, syirik ini banyak macam dan ragamnya, mulai dari jimat-jimat yang dipakai oleh manusia ya. Ada orang pakai jimat supaya kebal, jimat supaya laris dagangannya ya, pakai rajah-rajah ini dan itu. Nah, ini semua adalah ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan apa? Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu ya sampai mereka menggantungkan jimat itu kepada kendaraannya, kepada ontanya, kepada kudanya. Ya, supaya kudanya ini tidak ditimpa penyakit. Supaya kudanya itu kalau larinya kencang. Mereka gantungkan jimat juga. Kebiasaannya orang-orang musyrikin jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Nah, demikian pula termasuk dari kesyirikan at-tiyarah, yang kata Rasulullah, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur ya, yaitu mempercayai suara-suara burung, itu adalah syirik. Ini suara burung ini pertanda ini, pertanda ini, pertanda ini. Dia menjadikan hal-hal itu sebagai pertanda padahal tidak ada hubungannya. Nah, itu kesyirikan kata
Nabi SAW. Dia dengarkan suara burung gagak. Ya, nah ini ada orang mati sebentar ini. Apa hubungannya burung gagak dengan itu? Dia dengarkan suara tokek, lain-lain suaranya. Oh, ini ada apa-apanya ini. Itu tatayur. Itu kesyirikan kata Nabi SAW. Dan semua yang namanya tatayur itu mesti dihilangkan. Itu suara burung-burung ya, yang dahulu orang-orang jahiliyah meyakini hal tersebut. Mereka mempercayai hal tersebut, keyakinan-keyakinan semacam itu. Nah, demikian pula ramalan-ramalan, ya, ramalan bintang, ramalan garis tangan, ramalan ini, semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadikan sesuatu itu sebagai sebab padahal dia bukan sebab, maka itulah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula bersumpah, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Nah, tidak boleh kita mengatakan demi tanah airku, tidak boleh, karena sumpah harus dengan nama Allah. Demi Allah, kalau mau bersumpah, jangan menyebut demi nenek moyangku, tidak boleh. Nah, karena kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ini kesyirikan ini banyak macam dan ragamnya, Pak. Nah, termasuk yang terkenal juga datang-datang ke dukun, melihat-lihatkan barang yang hilang, pergi ke dukun, berdukun dia. Nah, ini kesyirikan kepada Allah yang menyebabkan sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam, minimal itu. Demikian pula menyembelih untuk selain Allah. Ini dilarang di dalam agama kita. Kalau mau menyembelih, sembelih dengan nama Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan-sembelihan syar'i. Sembelihan-sembelihan syar'i, bukan sembelihan-sembelihan yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Sebagian orang ketika misalnya baru dapat kendaraan baru, dia sembelih ayamnya, baru darahnya itu dia kasih ke motornya supaya tidak kecelakaan katanya. Nah, lebih meyakinkan lagi pas ada orang kecelakaan. Nah, itu kau gara-gara kau tidak sembelihkan ayam katanya. Darahnya kau tidak kucurkan kepada itu motormu, itu kecelakaan dia. Subhanallah. Ini dari mana keyakinan-keyakinan semacam ini? Ini keyakinan-keyakinan jahiliyah, Pak. Nah, yang di dalam Islam dinafikan semua yang seperti itu. Tidak ada. Kita yakin itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengambil sebab, ambil sebab, tetapi sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita bersentuhan dengan yang namanya kesyirikan, karena kesyirikan itu memudaratkan. Karena kesyirikan itu apa? Memudaratkan. Ini kesyirikan. Ini yang bisa membahayakan agama kita. Ad-dararu yuzal. Segala yang memudaratkan mesti dihilangkan. Yang pertama kesyirikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara yang memudaratkan seseorang adalah berpaling dari ilmu syar'i, ilmu agama. Tidak ada perhatian seseorang terhadap ilmu agama. Ini memudaratkan, Pak. Karena seorang muslim wajib hukumnya mempelajari agamanya. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu kata Nabi adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Artinya kalau kau tidak menuntut ilmu agama, kau berdosa. Nah, karena menuntut ilmu agama itu wajib, mempelajari agama. Bagaimana caranya kita mau sholat sementara kita tidak tahu tata cara sholat? Sholat itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula perkara-perkara yang lainnya kita mesti tahu ya tentang perkara-perkara agama kita, terutama ketika kita mau menjalankan ibadah itu. Mau masuk puasa Ramadan, maka buka fikih tentang tata cara puasa Ramadan, pelajari lagi. Kita mau umroh, mau haji, pelajari, Pak, tata cara manasik umroh dan haji, supaya jangan ikut-ikutan, jangan sekedar ikut-ikutan. Agama kita itu tidak dibangun di atas taklid ikut-ikutan, tetapi agama kita dibangun di atas dalil, dibangun di atas ilmu yang jelas. Segala sesuatunya ada tuntunannya, segala sesuatunya ada kaifiatnya, begini caranya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang berpaling dari agama, berpaling dari ilmu syar'i, itu adalah mara bahaya, memudaratkan. Maka segala yang memudaratkan mesti dihilangkan. Kemudian apalagi di antara yang memudaratkan juga kata para ulama
adalah seseorang tidak memperhatikan amalan-amalan hati, a'malul qulub. Amalan-amalan hati. Ya, ini dari perkara yang harus kita perhatikan para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hati itulah yang menjadi poros kebaikan manusia. Manusia itu baik dimulai dari hatinya. Kalau hatinya baik, maka insya Allah lisannya akan bertutur yang baik, perbuatannya akan baik-baik. Tapi kalau hatinya sudah rusak, maka lisannya akan berkata dan berkata-kata yang tidak baik, ya, perbuatannya juga akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya kita perlu memperhatikan a'malul qulub, amalan-amalan hati, perbaiki hati kita. Nah, maka kalau kita tidak memperhatikan hati, maka ini kemudaratan, dan segala kemudaratan mesti dihilangkan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa lagi? Ini diantara dosa-dosa yang dianggap remeh oleh manusia, sepele, padahal dosanya besar. Seperti halnya meninggalkan sholat 5 waktu. Meninggalkan sholat 5 waktu, ini kan dianggap sepele oleh manusia, Pak. Orang meninggalkan sholat biasa saja. Nah, bahkan santai-santai saja dia. Ya, padahal baru meninggalkan sholat ini. Subhanallah. Ulama kita menegaskan, orang meninggalkan, jangankan 5 sholat, 1 sholat kau tinggalkan, dosanya tidaklah lebih ringan daripada dosa berzina dan mencuri. Bayangkan, itu baru 1 sholat. Nah, sholat maghrib kau tinggalkan, dosanya kata ulama tidak lebih ringan daripada mencuri dan berzina. Tapi sebagian orang meremehkan sholat maghrib, meremehkan sholat isya, meremehkan sholat subuh, meremehkan sholat duhur dan sholat asar. Subhanallah. Ya, ini dari dosa-dosa yang dianggap sepele oleh manusia. Nah, orang kalau tidak sholat, ya, cukuplah dari perkara yang menyebabkan, ya, besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Ulama, Pak, sampai berselisih pendapat, orang yang tidak sholat itu masih muslim atau sudah kafir. Ulama sampai beda pendapat. Ada ulama yang berpendapat dia sudah kafir, karena sholat ini tiang agama. Kau tinggalkan agamamu ini, tiang agamamu ini, maka akan roboh agamamu. Dan yang namanya roboh agama, tidak ada agamamu lagi. Nah, makanya ulama mengatakan la habba fil Islam liman tarakas sholat. Tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang suka meninggalkan sholat. Makanya sampai sebagian ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat, maksudnya meninggalkan sholat secara totalitas. Ya, meninggalkan sholat secara totalitas. Tidak pernah dia sholat, kecuali cuman sholat, ya, sholat Jumat saja misalnya, atau dia cuman sholat Id saja misalnya. Ini la habba fil Islam liman taraka as-shalah. Sebagian ulama mengatakan dia masih muslim, tapi sudah melakukan dosa-dosa yang sangat amat besar. Nah, ulama beda pendapat, Pak, diperselisihkan tentang keislamannya. Bayangkan, ini meninggalkan sholat. Tidak ada amalan yang seperti itu kecuali sholat. Kalau kau tinggalkan zakat, dosa besar memang, tapi Islammu tidak diperselisihkan, masih Islam, masih muslim. Kalau kau tinggalkan puasa Ramadan, dosa besar memang hukumnya, tapi kau masih muslim, Islammu tidak diperselisihkan. Kalau kau tinggalkan haji padahal kau mampu, ya, Islammu tidak diperselisihkan, masih muslim. Tapi kalau sholat, Islammu diperselisihkan kalau kau tinggalkan secara totalitas. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih-lebih lagi Nabi bersabda begini, al-ahdu bainana wa bainal kafirina shalah. Perbedaan antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan apa? Sholat ini tidak bisa digampang-gampangkan. Nah, ya, kalau kita melihat ada keluarga kita, ada anak kita, ada masih sanak saudara kita tidak sholat, nasihati mereka, Pak, nasihati mereka. Kita berkewajiban untuk melakukan itu. Nah, kita berkewajiban sebagai keluarganya, ya, sebagai orang tua, nah, untuk menasihati, mengingatkan, ya, mengingatkan dan terus mengingatkan. Nah,
Karena sholat ini ya seperti yang kata para ulama, orang kalau berbuat maksiat tapi masih sholat, ya hidayah Allah masih sangat mungkin datang kepada dirinya. Tapi kalau orang sudah tidak sholat, kecil harapan hidayah itu akan masuk ke dalam dirinya. Inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Karena Allah berjanji sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Artinya begini, ada orang sholat tapi masih maksiat kan? Tapi kalau dia menjaga sholatnya, insya Allah Ta'ala dengan dia terus menjaga sholatnya, maka perbuatan keji dan mungkar yang dia lakukan bisa tercegah sedikit demi sedikit, bisa dia hentikan sedikit demi sedikit. Tapi kalau sudah orang tidak sholat, apa yang membuat dia bisa mencegah dirinya berhenti dari perbuatan keji dan mungkar? Apa? Hanya sholat yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya sholat itu sumber hidayah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir pada kesempatan ini, dari perkara yang dianggap remeh oleh manusia padahal itu memudaratkan, ya, diantara dosa adalah dosa aklur riba, makan harta riba. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Riba itu kan, ya, tidak hanya sekedar yang dipahami oleh manusia. Orang naam minjam uang 1 juta, kembalinya 1.200.000, itu riba kan? Sepakat memang itu riba, 200.000-nya riba. Tapi ada riba-riba yang tersembunyi, Pak. Nah, Rasul pernah bersabda begini, ar-riba salatsun wa sab'una baba. Riba itu ada 73 pintu. Bayangkan, Pak, kira-kira ada berapa pintu yang sudah kita tahu dari pintu riba itu? Nabi mengatakan ada 73. Adanaha, riba yang paling ringan, mislu ityanir rajul ummah, nauzubillah, seperti orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu riba paling ringan. Wa inna arbar riba, dan sesungguhnya riba yang paling berat. Riba yang paling berat justru kata Nabi SAW, istitolatur rojul fi irdi akhihil muslim, ketika seseorang merendahkan harkat dan martabat saudaranya muslim. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat betapa ngerinya itu riba. Nah, riba itu kaidahnya ada. Kaidahnya apa? Kullu qordin jarro naf'an fahuwa riba. Semua manfaat, semua pinjaman yang kau ambil manfaat di belakangnya, maka itu riba. Jadi kalau ada orang pinjam uang, kemudian dia gadaikan motornya, lalu motornya itu dimanfaatkan, itu masuk dalam kaidah tadi, itu riba, Pak, hukumnya. Sama seperti yang dilakukan pada sebagian masyarakat, misalnya di kampung-kampung, dia pinjam sama orang uang 20 juta, 30 juta, 50 juta, dia gadaikan sawahnya digarap oleh orang yang minjamin, itu riba hukumnya. Tidak boleh transaksi yang seperti itu. Itu dijelaskan oleh para ulama. Nah, inilah riba-riba yang tersembunyi dari kita. Nah, inilah riba-riba yang tersembunyi dari kita. Hati-hati, Pak, dengan yang namanya riba. Jangan sampai kita beralasan gara-gara tuntutan ekonomi kita pun rela mengorbankan agama kita dengan melakukan riba. Mana kesabaran kita? Sabar. Nah, kita dituntut untuk sabar. Ada sebagian orang, Ustadz, tidak bisa kita hidup ini kalau tidak pakai riba, tidak makan uang riba. Subhanallah. Nah, apakah sudah habis yang halal itu sehingga kita mengatakan tidak bisa lagi kita kalau tidak makan riba? Ya, memang betul riba itu banyak tersebar di masyarakat. Ya, tapi subhanallah, kalau kita mempelajarinya, kalau kita mawas diri darinya, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Itu kan janji Allah kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri solusi. Asalkan kau takwa, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki kepada kamu dari arah yang tidak kau sangka-sangka. Nah, karena riba ini, Pak, dosa besar, dilaknat orangnya. Rasul mengatakan, jangankan yang memakan riba, ya, sekedar nyaksikan riba saja dilaknat. Mana dalilnya, Ustaz? Hadisnya Rasul SAW, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Kata Rasul SAW, Allah melaknat para pemakan riba, rentenir,
yang suka minjamkan uang kemudian dia makan riba. Dilaknat itu. Kemudian wa muqilahu, yang memberi riba. Kau mungkin tidak makan riba, tapi kau beri riba, dilaknat juga. Wa katibahu, sekretaris yang mencatatnya, kena laknat juga. Wa syahidaihi, sekedar nyaksikan. Oh ini transaksi riba, saya saksikan, kena laknat juga. Nauzubillahi min dzalik. Jadi bukan remeh dosa riba ini. Nah, tapi sebagian orang sudah meremehkannya. Naudzubillahi min dzalik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya, pelajaran-pelajaran di dalam agama kita, peringatan-peringatan bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik yang sengaja atau kita tidak sengaja. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.